Salam biji mata Tuhan yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam renungan hari ini. Renungan hari ini, Tuhan selalu dekat dengan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur di atas ditulis oleh Daud. Pengalaman hidupnya yang syarat dengan tantangan membuatnya memberi kesaksian bahwa hanya Tuhanlah gembala hidupnya. Daud bisa mengecap ketenangan dan kenyamanan dalam hidupnya karena Tuhan selalu di dekatnya. Daud yang sewaktu masih muda pernah menjadi gembala domba, sangat mengerti peranan gembala. Kawanan domba yang digembalakannya adalah jenis hewan yang bodoh dan lemah. Bodoh karena domba tidak bisa pulang sendiri ke kandangnya tanpa dituntun gembala. Domba juga disebut bodoh karena gampang tersesat jika terpisah dari gembalanya. Domba lemah karena sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghindar dari serangan lawan, apalagi menyerang. Domba tidak memiliki taring, tanduk pun tidak. Tidak mampu berlari cepat, jalan pun tersendat-sendat. Itulah yang digambarkan Daud tentang dirinya ketika ia menyebut Tuhan adalah gembalaku. Gembala selalu berada di dekat domba. Gembala tidak pernah meninggalkan domba sendirian. Gembala selalu berada bersama domba-dombanya. Ada kalanya gembala memimpin di depan para domba. Tapi kadang juga ada di belakang untuk membiarkan domba memiliki keinginan untuk mengambil jalan lurus ke kanan atau ke kiri. Bahkan suatu saat, gembala berada di tengah domba-dombanya, berbaur dengan mereka. Gembala memberi kehangatan kepada domba-dombanya. Gembala ingin menyatakan bahwa ia bersama domba-dombanya. Ia tidak membiarkan dombanya merasa sendirian tanpa hadirnya gembala. Ia ingin memperhatikan perhatiannya kepada para dombanya. Bagaimanakah dengan hidup keseharian kita? Apakah kita seperti Daud, selalu merasakan Tuhan yang memimpin hidup kita? Ketika Tuhan berjalan di depan, Dia ingin menunjukkan jalan yang kita harus tempuh, ke kanan atau ke kiri. Kadang Tuhan mengajak kita untuk mendaki gunung kesulitan supaya kita belajar. Hidup ini adalah perjuangan. Tuhan juga kadangkala berada di belakang kita. Ia membiarkan kita belajar mengambil keputusan. Tujuannya supaya kita menjadi lebih dewasa. Tuhan ingin kita belajar memiliki keputusan sendiri, bisa memilih dan membedakan mana yang baik dan yang buruk. Tidak jarang, Tuhan memang mengambil posisi di belakang kita. Bagi kita yang kurang peka, kita bilang Tuhan sengaja membiarkan kita sehingga kita terperosok. Sewaktu-waktu Tuhan merasa perlu berada di tengah-tengah hidup kita. Ia mengambil posisi di pusat hidup kita. Dikala kita bingung, kecewa, dan menanggung penderitaan yang berat, Tuhan mendekati kita. Ia tahu kita butuh rangkulannya. Kita butuh kehangatan pelukannya. Kita perlu merasakan Tuhan tidak jauh dari kita. Di mana Tuhan saat ini dalam hidup kita? Renungkan dan jadilah bijak. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.